Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai perkuliahan untuk pertemuan pertama pada mata kuliah anatomi dalam kebidanan dengan judul konsep dasar anatomi tubuh manusia. Apa sih itu anatomi? Apakah ada yang tahu? Anatomi dalam bahasa Yunani artinya membuka suatu potongan. Anatomi terdiri dari dua kata. Yang pertama dari kata ana yang berarti bagian atau memisahkan, sedangkan tomi artinya irisan atau potongan. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan anatomi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan fisiologi dalam bahasa Latin berasal dari dua kata. Yang pertama kata physis yang artinya adalah alam atau cara kerja. Kemudian logos atau logi yang artinya adalah ilmu pengetahuan. Sehingga fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan atau fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan fungsinya. Sehingga dalam satu kesatuan anatomi fisiologi dapat kita jabarkan artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian atau struktur tubuh manusia secara umum dan dilengkapi dengan fungsi dari masing-masing struktur tersebut. Secara umum, anatomi dapat kita klasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu anatomi mikroskopik, yang mana anatomi mikroskopik ini adalah anatomi yang berhubungan dengan bagian-bagian kecil tubuh ya, harus memerlukan mikroskop untuk mempelajari atau melihat bagian-bagian dari anatomi mikroskopik. Di sini ada sitologi yaitu tentang sel dan histologi itu tentang jaringan. Kemudian yang kedua ada anatomi makroskopik. Anatomi makroskopik ini dia berukuran besar biasanya ya, tidak perlu menggunakan mikroskop, artinya tanpa oleh mata telanjang. Di sini ada 4 bagian ya. Yang pertama bagian permukaan, kemudian yang kedua bagian regional, yang ketiga bagian sistemik, dan yang keempat itu adalah perkembangan. Bisa kita lihat pada gambar ini ya. Ini yang pertama ada gambar tulang ya. Ini adalah contoh anatomi makroskopik. Kemudian gambar yang kedua ini adalah gambar sel ya, di mana di dalam sel itu masih ada bagian-bagian kecilnya lagi ya. Ini bagian sel ini tidak dapat kita lihat secara langsung, akan memerlukan alat bantuan, biasanya kita sebut dengan mikroskop, maka disebut dengan anatomi mikroskopik. Dalam konsep dasar anatomi ini kita juga harus memahami tentang istilah-istilah dan posisi di dalam anatomi. Karena ini sangat penting nantinya dalam kita menentukan letak-letak organ tubuh kita ya. Kemudian kita juga mengetahui posisi organ yang satu dengan organ yang lainnya. Kita mulai dengan bidang ya. Bidang ini adalah garis khayal ya. Ini yang pertama ada bidang median. Bidang median ini adalah bidang yang membagi tepat tubuh menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Kemudian yang kedua ada namanya bidang sagital. Kita lihat di gambar ini ya, bidang sagital adalah dia sejajar dengan bidang median tadi ya. Ini adalah bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu ke titik tertentu. Kalau pada median ini pasti di tengah-tengah ya, tapi kalau sagital dia belum tentu di tengah-tengah, tapi bisa saja dia sejajar dengan bidang median tadi. Kemudian yang ketiga ada bidang horizontal. Bidang horizontal ini kalau kita lihat di gambar ini adalah sama dengan transfer ini ya, transverse plane ya. Ini adalah bidang yang terletak melintang melalui tubuh. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas dan bagian bawah.
Kemudian ada bidang koronal ya. Bidang koronal ini adalah bidang vertikal ya. Vertikal itu tegak ya, yang melalui tubuh letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau bidang sagital, membagi tubuh menjadi bagian depan ya atau frontal dan bagian belakang atau dorsal. Kalau kita lihat ini ya garisnya ya, dia membagi menjadi depan dan belakang. Setelah tadi kita mempelajari tentang bidang potong, maka ini kita lanjutkan dengan istilah-istilah yang ada di dalam anatomi. Istilah-istilah ini nanti akan sering kita jumpai ketika kita mempelajari anatomi ya. Nah, sebetulnya masih sangat banyak ya istilah-istilah anatomi yang perlu kalian ketahui. Namun di sini saya ambilkan beberapa contoh yang mungkin ini paling sering muncul ya di dalam kita mempelajari anatomi, khususnya di dalam anatomi kebidanan. Yang pertama ada anterior. Ini anterior artinya adalah bagian yang lebih dekat ke depan ya. Anterior artinya depan. Selanjutnya ada posterior. Posterior ini adalah lawan dari anterior ya, yang artinya belakang. Kemudian yang ketiga ada medial. Ini medial sama dengan median tadi ya, artinya bagian tengah ya, atau lebih dekat ke bidang median. Kemudian ada istilah berikutnya superior ya. Superior itu artinya atas. Superior ada lawannya yaitu inferior, artinya bawah. Kemudian ada dextra. Dextra ini adalah bagian kanan, lawannya adalah sinistra, artinya bagian kiri. Kemudian ada istilah lateral. Ini artinya adalah bagian samping ya, menjauhi bidang median. Kemudian ada kata proksimal, artinya lebih dekat dengan pangkal tubuh ya. Kalau lebih mudahnya proksimal ini adalah bagian pangkal ya. Kemudian lawannya adalah distal. Distal ini adalah ujung ya, atau bagian yang menjauhi batang tubuh. Jadi proksimal lawannya distal. Oke, istilah berikutnya ada kata horizontal yang artinya bidang datar. Kemudian transversal ada artinya potongan melintang. Kemudian ada kata ventral ya. Ventral ini bagian depan ruas tulang belakang. Ada lawannya di sini adalah dorsal. Dorsal adalah bagian belakang ruas tulang belakang. Kemudian ada istilah eksterna. Eksterna ini adalah bagian luar, lawannya adalah interna ya, bagian dalam. Kemudian ada istilah berikutnya lagi parietal, artinya lapisan luar. Ini lawannya adalah visceral ya, artinya lapisan dalam. Kemudian ada istilah perifer, ini juga sering muncul ya di dalam anatomi, artinya adalah bagian tepi ya atau pinggir. Kemudian berikutnya ada kata superficial, ini adalah permukaan ya. Kemudian ada profunda, itu adalah bagian yang dalam, yang di bawahnya dari permukaan ya, lebih jauh dari permukaan. Kemudian istilah berikutnya ada istilah vertikal, artinya bidang tegak. Kemudian ada longitudinal ya, ini adalah potongan memanjang. Kemudian sentral itu adalah bagian tengah. Kemudian ada istilah ascendent, ini adalah bagian naik, lawannya adalah descendent ya, artinya bagian turun. Kemudian ada istilah kranial, ini adalah bagian kepala, lawannya adalah bagian kaudal ya, atau bagian ekor. Kemudian ada istilah palmar ya, ini adalah anggota lebih ke ini ya, ke arah gerak atas ya. Palmar ya, telapak tangan, manus. Kemudian ada pelantar ke arah pelantar pedis ya, anggota gerak bawah. Jadi ini sama-sama bagian anggota gerak. Kemudian ada ulnar ya, ulna ini adalah mengarah ke arah ulna atau tulang hasta. Kemudian ada istilah radial, ini ke arah radius atau tulang pengumpil. Kemudian ada tibia ya, tibia ini ke arah tibia atau tulang kering. Dan ada fibular, itu ke arah fibular atau tulang betis. Oke ya, ini gambar slide untuk istilah-istilah yang kita pelajari sebelumnya ya, di atas tadi. Nah, ini gambaran untuk lebih mudah dalam memahaminya.
Istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang menonjol, misalnya ada prosesus, ini sering disebut juga dengan taju atau tonjolan. Kemudian ada spina, dia adalah taju yang tajam seperti duri. Kemudian ada tuber, itu adalah benjolan yang bulat ya, tebal. Kemudian ada tuberculum, benjolan bulat yang kecil. Kemudian ada crista, itu adalah gerigi bagian tepi. Kemudian pecten adalah bagian pinggir yang menonjol. Ada condylus, tonjolan bulat di ujung tulang. Ada epicondylus, benjolan pada condylus. Ada cornu, itu artinya tanduk, dan ada linea, artinya garis. Kemudian kita lanjut ke istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang melengkung. Misalnya ada fossa, ini adalah lengkungan yang lebih lebar ya. Kemudian ada fossula, ini adalah fossa yang kecil. Ada fovea, ini adalah fossa yang kecil ya. Kemudian ada foveola, ini adalah fovea yang kecil. Dan ada sulcus ya atau alur. Ada incisura yang artinya taki. Istilah anatomi yang menyatakan lubang, saluran, dan ruangan. Misalnya ada foramen yang artinya lubang, ada fissura artinya celah, ada apertura artinya pintu, ada kanalis artinya saluran, ada ductus artinya pembuluh, ada meatus artinya liang, ada cavum artinya rongga, dan ada selula yang artinya ruang kecil. Setelah tadi kita pelajari tentang istilah-istilah anatomi, sekarang kita pelajari tentang arah gerakan di dalam anatomi. Di sini ada beberapa gerakan ya. Yang pertama ada aduksi dan abduksi. Ini adalah berlawanan ya. Jika aduksi itu gerakan mendekati badan, kemudian kalau abduksi itu adalah gerakan menjauhi badan. Contohnya ini adalah ketika kita merentangkan tangan, itu adalah gerakan tangan menjauhi tubuh, berarti gerakan yang abduksi. Kemudian kita mendekatkan kembali ya, yang tangan kita rentangkan ke dalam tubuh, itu contoh gerakan mendekati badan, kita sebut sebagai adduksi. Kemudian gerakan berikutnya ada fleksi dan ekstensi. Fleksi ini gerakan membengkokkan atau melipat ya. Contohnya ini adalah kaki ya, kita lipat ke arah dalam ya. Itu adalah gerakan fleksi. Kemudian kalau ekstensi kita kembalikan tekukan tadi ya sehingga lurus kembali, itu disebut gerakan ekstensi. Kemudian gerakan yang berikutnya ada supinasi dan pronasi. Supinasi ini adalah contohnya gerakan menengadahkan tangan ke arah atas ya. Telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian ada gerakan pronasi. Ini adalah lawannya supinasi tadi ya, adalah gerakan menelungkupkan telapak tangan ke arah bawah. Kemudian yang keempat ada elevasi dan depresi. Ini elevasi contohnya gerakan mengangkat ya, jadi kita mengangkat kepala ke arah atas. Kemudian depresi adalah gerakan menurunkan, contohnya tadi ya, kembali dari kepala dari arah atas ke arah ke bawah. Arah gerakan berikutnya yaitu rotasi, di mana rotasi adalah gerakan memutar sendi. Kemudian dari bagian rotasi ini ada gerakan sirkumduksi ya. Ini adalah gerakan sirkuler atau gerakan gabungan ya, dari fleksi, ekstensi, berputar juga ya. Kemudian yang berikutnya ada gerakan inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar. Kemudian yang berikutnya lagi ada endorotasi dan exorotasi. Ini hampir sama dengan rotasi tadi ya. Namun dia ada arahnya. Kalau endo itu berarti gerakan berputar ke arah dalam tubuh ya. Sedangkan exorotasi adalah gerakan berputar ke arah luar tubuh. Kita lanjutkan ke rongga-rongga di dalam tubuh ya. Di bagian tubuh kita terdapat rongga-rongga ya, yang kita kelompokkan di sini menjadi dua bagian. Yang pertama rongga yang terdapat di dalam kepala, dan yang kedua rongga yang terdapat pada badan. Rongga di kepala ini ada 5. Di sini ada yang kita sebut sebagai rongga tengkorak ya. Ingat tadi
Rongga itu dalam bahasa anatomi ya sering kita sebut sebagai kafum, sedangkan tengkorak itu kepala ya atau kranial. Sehingga kita sebut sebagai kafum kranial. Di dalam kafum kranial ini terdapat otak ya. Ada otak besar ya, otak kecil, dan ada batang otak. Kemudian rongga yang ada di kepala yang kedua yaitu ada rongga mata. Kita sebut sebagai kafum orbital ya. Di sana terdapat bola mata. Kemudian yang ketiga ada rongga hidung ya. Kita sebut sebagai kafum nasi ya. Ini adalah tempat lewatnya udara pernapasan. Kemudian yang keempat ada rongga mulut ya. Kita sebut sebagai kafum oris. Ini berisi lidah, gigi ya. Ada alat untuk memproses makanan sebelum sampai ke lambung. Kemudian rongga berikutnya ada rongga telinga tengah ya, kita sebut sebagai kafum timpani. Di sana isinya berupa tulang-tulang pendengaran ya, ada malleus, incus, dan stapes. Kita masuk ke rongga yang kedua, rongga yang terdapat pada badan ya. Di sini ada 3 bagian besar. Yang pertama rongga dada, kita sebut sebagai kafum thoracis ya. Isinya di sana ada paru-paru ya, pulmo, jantung ya, kardio, ada pembuluh darah ya, baik aorta ya, vena, arteri, vena pulmonalis, ada trakea, bronkus, dan esofagus ya. Kemudian yang kedua ya, rongga perut ya, kita sebut sebagai kafum abdomen. Isinya di sana organ-organ pencernaan ya. Contohnya seperti lambung, usus halus, usus besar ya, kelenjar pankreas, ada limpa, hati, ginjal ya. Kemudian yang ketiga ada rongga panggul. Rongga panggul ini kita sebut sebagai kafum pelvis. Isinya meliputi organ-organ sistem perkemihan ya, organ reproduksi juga ya. Misalnya di sini ada vesika urinaria, kemudian ada kelenjar prostat, pada perempuan ada uterus ya atau rahim, ada indung telur ya. Kemudian juga di sana terdapat rektum ya. Kemudian kita masuk ke tingkatan organisasi di dalam tubuh manusia. Jadi tubuh manusia itu juga memiliki semacam organisasi ya. Organisasi ini terdiri dari bagian-bagian kecil di bawahnya ya. Bagian terbesarnya disebut sebagai organisme ya, yaitu bisa manusia kalau kita ya, karena kita sedang mempelajari anatomi tubuh manusia. Nah, kemudian bagian tubuh manusia ini tersusun dari kita mulai dari bagian terkecil ya. Nah, di sini ada molekul. Di dalam molekul ini ada atom, molekul, makromolekul, dan organel ini akan menyusun ya sel ya. Kemudian kumpulan dari beberapa sel ini ya, dia akan menyatu ya, bekerjasama. Ini yang kita sebut sebagai jaringan. Kemudian kumpulan dari beberapa jaringan itu akan membentuk sebuah organ. Nah, dari sebuah organ ya kan, dia akan bekerja sama dengan organ-organ lainnya, maka akan disebut sebagai sistem organ ya. Contohnya ada sistem pencernaan, ada sistem reproduksi, sistem peredaran darah, dan lain sebagainya ya. Dari sistem-sistem organ yang bekerja sama ini ya, inilah yang menjadi satu kesatuan ya, penyusun suatu organisme ya. Oke ya, dari slide sebelumnya tadi kan kita sudah tahu ya bahwa tubuh manusia itu tersusun dari sistem-sistem organ yang saling bekerja sama. Nah, kedepannya kita akan belajar satu persatu sistem tersebut ya. Di sini ada sekitar 12 sistem ya. Yang pertama ada sistem integumen atau kulit ya. Ini adalah bagian luar tubuh yang melindungi bagian dalam tubuh. Kemudian ada sistem skeletal ya atau sistem rangka. Kemudian yang ketiga ada sistem muskular atau sistem otot. Kemudian yang keempat ada sistem persarafan atau nervosum. Kemudian yang kelima ada sistem endokrin ya atau hormon. Kemudian yang keenam ada sistem kardiovaskular ya. Ini bagian dari jantung dan peredaran darah.
Kemudian ada sistem limfatik. Yang kedelapan ada sistem pernafasan atau respirasi. Yang kesembilan ada sistem pencernaan atau digesti. Yang kesepuluh ada sistem perkemihan atau urinaria. Yang ke-11 sistem reproduksi pria, dan yang terakhir ada sistem reproduksi wanita. Ya, demikian tadi pembelajaran kita untuk pertemuan pertama tentang konsep dasar anatomi tubuh manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.